Hey guys, welcome to the screen. Yap, kita baru saja pulang dari bioskop, baru selesai menyaksikan film Susana Malam Jumat Kliwon. Ini adalah film kedua setelah suksesnya film Beranak Dalam Kubur pada tahun 2018 gitu ya. Meskipun dari segi penjualan itu cukup sukses, tapi menurut gue dari segi kualitas kalau dibanding dengan film aslinya masih agak kurang gitu. Nah, di film kedua ini cukup signifikan perkembangannya. Ini lebih lebih matang, pencitraannya lebih luas, karakter lebih luas lagi, tapi memang tetap ada beberapa hal yang menurut gue agak sedikit gimana gitu ya. Nah, untuk mengetahui lebih jauh lagi bagaimana pendapat kita untuk film Susana kedua ini, so simak review kita sampai selesai. Film Susana Malam Jumat Kliwon kali ini disutradarai oleh Mas Guntur Suharyanto, dan untuk penulisnya ada tiga, ada Mas Tumpal Tampu Bolon, ada Ferry Lesmana, ada Sunil Soraya, dan para pemainnya, para bintang-bintang besar, salah satunya ada Luna Maya, Ahmad Megantara, ada Tio Pakusadewo, Sally Marcelina, Taskia Namya, dan masih banyak lagi jajaran-jajaran para aktor juga artis terkenal yang nyemplung di film kedua dari Susana ini. Secara keseluruhan, film Susana Malam Jumat Kliwon ini berfokus pada karakter ataupun film aslinya yang rilis pada tahun 1986, di mana ciri khasnya adalah Susananya beranak dari punggung gitu, meletus gitu, kayak disantet, diguna-guna. Nah, premis ceritanya tuh mirip-mirip kayak gitu, tapi ini cenderung kayak mirip prequel kalau gue bilang, karena ini waktunya ditarik ke belakang lagi, justru menceritakan fokus ke karakter Susananya. Enggak, kalau di film asli kan itu kan menceritakan anaknya tuh, anaknya tiba-tiba ada yang melambai-lambai di rumah mamanya yang lama gitu ya, dan anaknya sekarang udah gede dan tiba-tiba dia dihantui dan dibela sama Susana, anaknya, dari penjahat-penjahat yang pengen mencelakai anaknya itu. Nah, di film ini justru berbeda, lebih fokus ke karakter Susananya gitu. Tarik mundur lagi, ceritanya tuh condong ke tahun 1986, which is itu latar waktu perilisan film aslinya gitu. Tapi untuk di sekarang tahun 2023 gitu, masuk ke tahun 1986, kita akan dibawa ke sebuah desa di Jawa Timur, di mana hiduplah seorang perempuan cantik jelita yang bernama Susana, yang punya pacar yang bernama Surya, dan mereka ini sepasang kekasih yang sangat mencintai. Tapi tiba-tiba malapetaka mulai berdatangan. Tiba-tiba orang tua dari Susana ini memiliki hutang yang banyak akibat judi, yang membuat ayah dari Susana ini harus berhutang banyak sekali dengan Raden Aryo yang diperankan oleh Om Tio Pakusadewo. Dan syarat untuk melunasi hutang itu tentu saja harus menikah dengan Raden Aryo ini. Akhirnya Susana dipaksa menikah karena memang kebetulan Raden Aryo ini tidak punya keturunan, sesuai dengan yang kalian lihat di trailer lah gitu ya. Dan istrinya itu cemburu, memberikan santet, kemudian melahirkan dari punggung gitu. Gue cukup suka dari segi premis cerita, dari alur cerita, transisi ceritanya juga cukup suka. Tapi memang di beberapa tempat adegan gitu, khususnya di awal-awal tuh kayak cut-to-cutnya tuh kelihatan banget guys. Ada beberapa hal yang cepet banget terjadi gitu. Di awal kan kita diceritain masa muda dari si Susana versi Luna Maya ini. Tiba-tiba dia harus loncat, tiba-tiba Raden Aryo ini pengen menawarkan, pengen nikah, loncat lagi, tiba-tiba udah nikah, loncat lagi, tiba-tiba hamil gitu. Kayak itu bener-bener cepat. Gue nggak tahu apakah maksudnya memang mungkin karena durasi, sedangkan kalau kita pikir durasi untuk film ini cukup lama gitu ya. Selain dengan durasi yang agak sedikit lama, menurut gue dari segi horor itu hambar di film ini. Sedangkan film ini kan penjualannya dari trailernya jualan horor, tapi pas nonton film ini kayak berasa nggak horor sama sekali. Memang justru kita disuguhkan dengan drama thriller di sini, action thriller gitu ya, karena kita akan melihat aksi balas dendam dari Susana dengan orang-orang yang sudah membunuhnya. Memang gue paham banget maksud dari sutradara bahwa ini condong kiblatnya dengan film pertama yang memang sebenarnya thriller juga, horror thriller gitu. Tapi di film yang pertama, sosok Susana itu kesan seremnya itu masih ada gitu. Entah kenapa, untungnya mungkin film itu film pertama, film asli zaman dulu gitu ya, dan sosok Susananya pun udah serem banget. Dia nggak perlu acting horror pun, lihat wajahnya udah horror gitu ya. Nah sekarang di film ini memang susah gitu ya, kalau ngadaptasi film yang udah terkenal gitu. Mending buat film baru sih sebenarnya menurut gue. Tapi sosok Luna Maya di sini kesan horornya agak sedikit hilang dibandingkan dengan film pertamanya. Gue nggak tahu kalau dari segi penjiwaan, development karakter, pembawaan dari Luna Maya itu lebih baik daripada film yang pertama. Tapi
kesan horor yang disampaikan melalui visual dan juga adegannya itu hambar dan nggak horor sama sekali. Dan teknik-teknik jump scare itu terlalu predictable gitu, terlalu mudah ditebak, kayak ngelihat ke kaca, balik lagi ke belakang, ngelihat kaca, pak hitungannya pas. Nah di sini nih jump scare-nya nih ya, nah, kayak gitu. Mungkin itu salah satu kelemahan suatu film yang udah memunculkan setannya sebagai plot utama, karakter utama, jadi membuat kita nggak serem lagi. Oh setannya Susana, lu mau jukir balik pun lari dari atap pun gue udah tahu lu gimana setannya. Itu salah satu kelemahan untuk film yang terlalu memfokuskan setannya sebagai karakter utama. Dari segi teknik-teknik melayangnya sih yang gue agak sedikit senyum-senyum sendiri, itu kelihatan banget gitu, kayak ditarik gitu ya. Segi-segi melayangnya, kemudian juga daster yang kepanjang itu langsung ke bawah kayak gitu. Gue nggak tahu kalau film yang pertama nggak kayak gitu deh perasaannya. Memang panjang dari daster kuntilanaknya itu, tapi kok yang ini terlalu memaksakan setinggi itu gitu ya. Gue merasa kurang gitu ya. Salah satu faktor krusial yang membuat film ini kurang ngeri menurut gue adalah terlalu banyak menghadirkan sisi komedi yang dibawakan oleh Om Opie Kumis dan juga Adi Bin Slamet dengan keren parah gitu untuk komedinya. Gue nggak tahu, gila, satu bioskop itu pecah ngeliat komedi mereka, ketawa semua, nggak ada yang nggak ketawa gitu ya. Keren banget. Tapi kalian jangan lupa bahwa ini sebenarnya kan film horor. Saking banyaknya komedi yang dihantarkan, kayak development karakter Susana dari awal yang dibangun udah mulai ngeri, jatuh langsung akibat komedi yang terlalu berlebihan ini. Bukannya nggak bagus, mungkin komedinya bisa mungkin diseling-seling lah jadi beberapa adegan, jangan yang terlalu panjang kayak gitu. Gue tahu film aslinya juga komedi, tapi tidak menghilangkan ngeri dari Susananya itu sendiri. Komedinya tetap pas pada porsinya. Kalau di sini entah kayak gue jadi hilang fokus dengan komedi yang dihantarkan. Alangkah baiknya ya lagi-lagi kayak terlalu dikit gitu. Belum lagi soal keanehan-keanehan dari karakter yang muncul. Kan latar dari film ini latarnya di Jawa Timur pada tahun 1986. Kemudian ini kan Jawa banget gitu. Sedangkan Raden Aryo-nya itu ngomong Jawanya cuman Den, Nyai, kayak gitu-gitu aja. Selanjutnya pakai bahasa Indonesia gitu ya. Kemudian juga dari hansipnya, kan di sekeliling tuh orang Jawa semua, kejawen masa lalu, tiba-tiba lu ngomong Betawi gitu ya. Apakah memang hansip ini khusus orang Betawi gitu Kak? Kalau untuk sekarang nggak relate. Kalau dulu kan memang bahasa Betawi kan, si Om Bokir dan itu memang logat-logat Betawi itu masuk banget. Mungkin latar yang film pertama kayaknya di deket-deket Jakarta juga kan, jadi wajar gitu. Tapi kalau sekarang penonton kan pengen sesuatu yang agak lebih masuk akal nih suatu film. Kalau tiba-tiba kayak gitu kesenjangannya ya gimana gitu ya. Ada banyak sih keanehan-keanehan, tapi itu sudah cukup mewakili gitu ya. Tapi bukan berarti film ini jelek. Gue cukup suka dengan transisi ceritanya, meskipun ada beberapa yang loncat sana tiba-tiba meloncat ke sini gitu ya. Tapi tetap gue menikmati dan mengerti alurnya dari awal, bagaimana hubungan sama si Surya ini, bagaimana tersiksanya dengan si Raden Aryo ini, bagaimana jelasnya si istri tua itu. Jadi sehingga akhir film gue cukup merasakan ada rasa feel yang menurut gue yang cukup baik lah daripada film yang pertama gitu ya. Meskipun ini adalah film Susana modern, tetap adegan-adegan ikonik yang ada di film aslinya masih tetap dibawa kayak tadi komedinya. Kemudian juga yang jualan ini, kayaknya di film pertama sate nggak sih? Kalau di film pertama kan satenya bang 1000 tusuk, 100 tusuk gitu. Tapi di sini diganti jadi bakso gitu kan. Tapi tetap gue ingat ada beberapa film Susana yang baksonya tiba-tiba berubah jadi kepalanya sendiri gitu kan, yang di mangkok. Itu mungkin film beda ya, sundel bolong ya kali yang itu ya. Tapi di sini tetap dirubah, tapi nggak ada masalah sih untuk perubahan-perubahan itu. Yang juga membuat gue masalah sebenarnya adalah dari segi pengambilan gambarnya. Yang pertama kita bahas soal sinematografi, yang jujur warna kecoklatan kayak gini kayak terlalu terang dan tidak terlalu mendukung genre horor sebenarnya. Mungkin gue maksudnya mungkin tahu bahwa ini kan bukan sepenuhnya horor, tapi thriller gimana aksi balas dendam dari Susana. Jadi ya cukup bisa diterima. Tapi untuk segi film horor sebenarnya dengan warna yang terlalu kecerahan kayak gini kurang cocok sebenarnya untuk film horor. Salah satu hal yang gue suka banget dari film ini adalah segi thrillernya, dimana sini sadis banget gitu, kepala pecah, gimana kayak kemudian tusuk menusuk, berantemnya itu keren banget, fighting skillnya, dan itu nggak ada masalah gitu. Gue suka banget gitu. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah ini kan bukannya PG-13 gitu, apakah boleh sesadis
sesadis itu gitu ya. Tapi lagi kalau berkaca dengan film pertamanya, memang film Susana memang harus sadis, harus kayak gini filmnya gitu, nggak boleh dikurang-kurangin gitu ya. Gue nggak tahu apakah memang kita nonton film ini membandingkan dengan film Susana aslinya, itu sih yang menjadi masalah kayaknya. Kalau kita nggak nginget film pertama sih fine-fine aja gitu ya. Tapi memang kayak Susananya di batang kayu kan, sebenarnya kan kuntilanak kayak gitu serem banget gitu ya. Tapi entah di sini agak kurang gitu ya, entah gue nggak tahu masalahnya. Salah satu kayaknya faktor masalahnya tuh kita terlalu nyebur dengan misi dari Susana ini yang terlalu pengen balas dendam. Kita penasaran apa yang bakal terjadi gitu ya. Selanjutnya mari kita bahas soal scoring dari film ini. Secara keseluruhan gak ada masalah sih, keren-keren aja gitu. Tim dari Melly Goeslaw juga terjun langsung kan di film ini. Memang ada beberapa teman-teman yang masalahin soal opening scene, dimana kita melihat bahwa Susananya lagi sama Surya di jembatan, tiba-tiba ada soundtrack dari Melly Goeslaw yang cinta-cintaan, kayak berasa nonton FTV kata mereka. Tapi menurut gue gak ada masalah sih, karena itu kan memang mewakili bahwa mereka ini sedang kasmaran, jauh dari kata-kata seram, jauh dari kata-kata pengen bangkit lagi jadi setan. Gak ada masalah sih. Mungkin yang jadi masalah utama gue adalah adegan ketika mereka ada wayang dugem gitu di sana, pakai botol bir kayak gitu, serem gitu, film serem, tiba-tiba ada dugem gitu. Awalnya memang kayak bahasa Jawa, tiba-tiba suaranya berubah menjadi dugem era kini banget dengan visual zaman dulu banget. Agak kontras memang. Gue tahu maksud saudara mungkin itu visual yang kita dengarkan, kayak suara yang dengarkan itu kayak versi kita supaya melihat bagaimana gambarannya lebih luas lagi. Tapi memang nggak semua orang paham dengan hal kayak gitu. Menurut gue kayak agak kontras. Kenapa nggak dibuat versi lagu zaman dulu aja, nggak usah dibuat kayak lagu zaman sekarang. Itu agak sedikit kontras menurut gue. Tapi secara keseluruhan dari chemistry karakter, gue suka banget dengan acting karakter di film ini. Luna Maya keren banget. Tapi yang menjadi masalahnya adalah lagi-lagi soal make up-nya ini sih, prostetik dan wajahnya itu kayak nggak natural banget. Sedangkan orang-orang di sekelilingnya kan natural banget gitu ya. Tapi Susana yang terlalu pengen menirukan sosok almarhum Susana, jadi kayak aneh, kayak pakai filter TikTok dan filter aplikasi-aplikasi yang mempercantik kayak gitu, jadinya kayak kurang natural. Kalau dari sisi make up, jujur gue lebih suka dengan versi yang pertama, karena pertama kan ada beberapa yang lebih pakai make up aja. Karena struktur wajah dari Luna Maya itu udah Susana banget sebenarnya, tinggal ditompelin dikit dan dihalusin gitu. Pinter ya gue ngomongin, tapi pendapat gue tuh kayak gitu guys. Di sini kayak berasa fake-nya tuh benar-benar kelihatan gitu. Gue berharap bahwa kalau ada film ketiga ini, mohon banget buat orang-orang di balik kostum dan juga make up prostetiknya itu lebih dinaturalin lagi ya. Kayak aneh nggak sih di film tahun-tahun 86 wajah kalian udah seglowing itu dan nggak senatural itu. Jadi kayak gimana gitu ya, agak kurang gitu ya. Untuk acting dari Luna Maya nggak ada masalah, justru perbandingannya daripada film pertama lebih baik di film yang sekarang. Kemudian juga Surya yang diperankan oleh Ahmad Megantara juga keren di sini. Penambahan unsur-unsur suara jin-jinnya kayak gitu juga kayak suatu hal yang baru dan menurut gue fresh sih, nggak ada masalah. Kemudian juga acting dari Om Tio Pakusadewo tetap ngeri sih. Sally Marcelina sebagai Minati menurut gue nggak ada masalah, keren, mewakili ibu-ibu istri tua yang cemburu dengan istri muda, nggak ada masalah gitu ya. Dan yang paling gue salut di film ini adalah acting dari karakter Rati yang diperankan oleh Taskia Namya. Nggak tahu, menurut gue dari semua jajaran cast dari film ini, meskipun si Rati ini dapat porsi layar dikit banget, tapi justru keren banget. Ekspresinya, nunduk-nunduknya kayak pembantu zaman dulu gitu, kayak ketakutannya itu dapet banget, pendalaman karakternya, gimana dia takut ngeliat Luna Maya. Justru di momen ketika dia bertemu dengan Susana, gue lebih serem ngelihat wajah Ratinya dipandang Luna Mayanya gitu, karena mungkin kita udah tahu gitu bahwa ini bukan Susana beneran. Tapi acting dari Rati, dari Taskia sendiri menurut gue the best parah, dan semoga ke depan dia ada lagi gitu film-film horor. Gue jadi penasaran dengan Taskia. Dan selanjutnya dari segi aktor-aktor yang pendukung gak ada masalah, komedinya apalagi. Pure film ini masih sangat enak dinikmati, terlepas gue ngomong beberapa kekurangan, tapi secara keseluruhan 70% film ini
the best parah, dan ini salah satu film horor terbaik lah di tahun 2023 ini, karena beberapa film horor ada beberapa yang hambar gitu-gitu aja formulanya. Kalau kalian cari film horor yang serem parah, yang sampai kalian sujud pakai ngecilin mata sekecil-kecilnya, itu nggak di film ini, karena film ini lebih condong ke horror thriller, kayak drama thriller, action thriller lah gitu ya. Karena fighting skillnya gue suka, natural banget gitu ya, dan juga bagaimana thrillernya gue suka banget. Jadi yap, kalian bakal ngerinya tuh bukan dengan hantunya, tapi dengan darah-darahnya gitu ya. Jadi tinggal kalian pilih apakah kalian berniat untuk segera menonton atau kalian nunggu dulu untuk nonton, lihat review lain gitu, silakan ke kalian gitu ya. Oke, mungkin sejauh ini hanya itu hal yang kita bisa sampaikan ke kalian setelah kita menyaksikan film Susana Malam Jumat Kliwon. Dan di akhir review kita memberikan skor untuk film Susana ini ada di angka 7/10. So buat teman-teman, kalau kalian udah nonton, berapa skor yang kalian berikan untuk film Susana Malam Jumat Kliwon? Jangan lupa tambahkan di kolom komentar di bawah. Thank you guys.